APBN, atau Alat Penindasan Baru. Membaca agenda terselubung 2026. Hari ini, kita akan membedah RAPBN 2026. Anggaran yang seharusnya menjadi penopang hidup rakyat, justru semakin dipreteli untuk kepentingan segelintir elit. Ironisnya, ketika perut rakyat semakin kosong, dan biaya hidup terus melambung, para wakil rakyat di Senayan memilih diam 1000 bahasa. Inilah wajah asli demokrasi kita, ketika parlemen lebih sibuk menjaga kursi, daripada memperjuangkan nasib bangsa. Maka dari itu, mari kita jangan tinggal diam. Rakyat berhak tahu, rakyat berhak bersuara, dan rakyat berhak melawan kebijakan yang menindas. Karena diamnya DPR hari ini, adalah tanda bahwa suara kita tidak lagi dianggap penting. Sebelum kita masuk lebih dalam ke analisis data RAPBN 2026 yang mengejutkan ini, saya mengajak Anda semua untuk like, komen, bagikan, dan jangan lupa subscribe channel Sahabat Gerakan Rakyat ini, agar semakin banyak rakyat sadar dan teredukasi. Suara kita tidak boleh padam, dan perjuangan kita harus terus menyala. Salam Gerakan Rakyat, salam perubahan. RAPBN 2026, antara janji kesejahteraan dan realitas beban utang. Masih segar di ingatan publik, pemerintah mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, RAPBN 2026 dengan defisit dipatok sekitar 2,45% PDB, sementara total kebutuhan pembiayaan menembus 871 triliun rupiah. Di atas kertas, pemerintah menjanjikan sustainability fiskal, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan mengklaim stabilitas di tengah ketidakpastian global. Namun, di balik bahasa teknokratis yang manis, terselip fakta pahit, utang negara terus menumpuk, kini mendekati 22.000 triliun rupiah, jika dihitung secara keseluruhan, bukan hanya yang tercatat dalam APBN. Inilah angka yang menjadi kegelisahan publik, termasuk kritik tajam dari ekonom, aktivis, hingga masyarakat akar rumput yang melihat kesenjangan makin melebar. Seperti ditulis dalam akun Facebook Melihat Indonesia. Apa gunanya pertumbuhan ekonomi 5%, jika rakyat kecil tetap menjerit dengan harga beras, listrik, dan pendidikan yang kian mahal? Negara seakan hanya jadi mesin pencetak utang, untuk menghidupi birokrasi dan elit. Bukan menyejahterakan rakyatnya. Kalimat ini menggema, karena sesuai dengan realitas. RAPBN 2026, memang mencatat alokasi belanja terbesar untuk pembayaran bunga utang dan subsidi energi, sementara sektor fundamental, seperti pendidikan dan kesehatan, belum mendapat porsi ideal. Padahal, konstitusi jelas memandatkan, pendidikan minimal 20% APBN, dan kesehatan 5%. Lebih jauh, data resmi RAPBN 2026 menunjukkan, belanja negara, dipatok sekitar 3.750 triliun rupiah. Pendapatan negara, ditargetkan 3.555 triliun rupiah. Defisit sekitar 195 triliun rupiah. Pembayaran bunga utang, hampir menyamai seluruh belanja pendidikan. Artinya, setiap rupiah pajak rakyat, lebih banyak diarahkan untuk melunasi kesalahan kebijakan masa lalu, bukan untuk memperbaiki masa depan. Dari perspektif filsafat politik, ini menegaskan bahwa, negara kita sedang kehilangan orientasi etis. Alih-alih menjadi pelindung rakyat, negara justru menjelma sebagai agen pemelihara pasar utang global. Demokrasi dibiarkan berjalan secara prosedural, sementara kedaulatan ekonomi tergadaikan. Editorial ini mengajak kita semua untuk lebih kritis. Rakyat jangan sekadar dijadikan objek narasi pembangunan, tetapi harus berani bertanya, pembangunan untuk siapa? Akademisi dan intelektual, tidak boleh hanya jadi tukang stempel angka-angka APBN, tetapi harus berani membongkar logika utang yang menjerat. Gerakan rakyat, harus hadir sebagai suara tandingan, menyodorkan paradigma ekonomi berbasis kemandirian, keadilan sosial, dan keberpihakan pada kelas bawah. Seperti dikatakan Bung Hatta puluhan tahun lalu, Indonesia tidak akan kuat, jika hanya berdiri di atas pondasi utang. Kemandirian adalah syarat mutlak bagi martabat bangsa. Maka, RAPBN 2026 bukan sekadar dokumen teknokratis, melainkan cermin pertarungan ideologi, apakah negara ini akan terus menjadi budak utang, atau berani kembali ke amanat konstitusi, melindungi segenap bangsa, menyejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan, dan ikut serta dalam perdamaian dunia.